Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita mulai di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, Engkau memberikan hari yang baru, pengharapan yang baru, dan penyertaan terus-menerus di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah sebagai tuntunan kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu, hidup di dalam jalan kebenaranmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang berkat salib Kristus. Kita buka di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ada di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa menjanjikan tentang berkat. Tuhan senantiasa tidak akan membiarkan kita sampai kekurangan, sampai kepada kita juga hidup di dalam tekanan-tekanan ataupun di dalam penderitaan. Memang realitas kehidupan di dunia ini memang penuh dengan kesulitan, karena kita tahu bahwa di dunia inilah banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan berjanji akan penyertaannya, yaitu Roh Kudus memberikan pertolongan untuk kita, baik itu memberikan penghiburan, baik memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan itulah bukti penyertaan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberikan berkat untuk kita. Dimulai dari mana? Dari pertama kali manusia diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa, itu adalah di dalam berkat Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka mereka menjadi partner Allah untuk mengelola dunia ini, mengelola bumi ini, mengelola setiap pemeliharaan terhadap ciptaan-ciptaannya yang lain. Tetapi karena manusia dengan keegoisannya, dengan keinginannya sendiri, dia jatuh. Sehingga apa? Mereka dikutuk tuh, karena dosa mereka dibuang ke dunia, ke bumi, dan mereka akan hidup di dalam kesulitan demi kesulitan untuk mengelola bumi ini. Nah, saudara, itulah dampak daripada dosa, yaitu apa? Berkat yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada kita semua akhirnya mengalami kerusakan. Nah, akhirnya mereka hidup dalam dosa, kesulitan demi kesulitan mereka alami, dan mereka akan terikat turun-temurun di dalam apa? Kehidupan yang sulit demi kesulitan. Nah, oleh karena itulah mereka akhirnya berdampak kepada mengalami penderitaan. Tetapi kita lihat Allah memakai Abraham sebagai bapak orang beriman, keturunan Abraham. Ketika Abraham taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Abraham menjadi bapak orang beriman dan keturunannya hidup di dalam berkat Tuhan. Maka ada pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan terus menerus, tetapi kita melihat karena dosa manusia mengikuti hawa nafsunya, mereka Israel juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Yang seharusnya mereka ketika mereka taat dan setia kepada Bapa di surga dengan Allah, maka mereka akan menerima berkat. Maka kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, ada dua hukum yang utama kalau kita ada hukum dalam berkat dan kutuk. Ketika mereka taat dan setia, maka mereka diberkati Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak taat, tidak setia akan perintah Tuhan, hidup mereka ada di dalam kutuk Tuhan. Sampai akhirnya kepada korban Yesus di kayu salib, yaitu ketika Yesus disalibkan, maka dia menanggung semua kutuk-kutuk dari penderitaan di dunia ini, menanggung semua kutuk dari nenek moyang, menanggung semua kutuk daripada dampak daripada kejatuhan manusia, yaitu dosa. Ditanggungkan Yesus di kayu salib, sehingga kita yang percaya boleh beroleh keselamatan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, dan
gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa dipulihkan. Inilah dampak daripada korban Yesus di kayu salib, sehingga keturunan Abraham berkat itu diturunkan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Siapa bangsa lain? Ibu, bapak, saudara, dan saya. Oleh karena itulah di dalam berkat Abraham inilah diwariskan semuanya untuk kita semua. Bukan hanya bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa lain, yaitu saudara, ibu, bapak, dan saya. Kita beroleh berkat Tuhan. Segala kutuk yang dampak daripada dosa, segala kutuk yang berasal dari nenek moyang kita, itu sudah dipatahkan. Dan apapun yang saudara yakin mungkin ada di orang di luar berkata sudah ditakdirkan untuk hidup menderita, ditakdirkan untuk miskin, ditakdirkan untuk mengalami sesuatu, hidup itu tidak ada gunanya lagi karena hidupmu sudah di dalam takdir alam, di dalam takdir kehidupan kita. Maka percayalah, sebagai orang percaya itu sudah dipatahkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dengan benar. Karena hidup kita dari roh. Rohlah yang menghidupkan kita. Rohlah yang telah memerdekakan kita. Sehingga kita hidup di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan percaya kepada takdir lagi. Oh, kamu sudah ditakdirkan untuk miskin. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada orang miskin. Adanya adalah orang malas. Kenapa mereka hidupnya seperti itu dibawa terus? Karena dia malas untuk berusaha. Memang kata, oh Tuhan juga memberkati pada waktu tidur. Betul, Tuhan memberkati. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan pelihara dan Tuhan akan pelihara terus. Dan pada waktu itu Tuhan juga memberkati. Tetapi ingat, berkat berapa yang kita terima? Berkat apa yang kita terima? Saudara, kalau kita malas, kita diberkati. Tentu kalau saudara ke rumah saya untuk lapar, saya kasih akan makan. Tapi berkat itu hanya secukupnya saja, hari ini saja. Tetapi saudara, jikalau ibu bapak bekerja, maka saudara bisa untuk mencukupkan kebutuhannya, bisa menghidupi keluarga, bisa membantu orang lain pekerjaan Tuhan, membantu saudara-saudara kita, dan kita lumbung-lumbung kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, bekerjalah sepanjang hari ini. Jangan kita percaya takdir. Takdir ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mungkin kita sudah melakukan segala usaha. Itulah bagian kita kerjakan dengan maksimal. Selanjutnya adalah bagian Tuhan. Karena apa? Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk ibu bapa, saudara, dan saya. Ini yang harus menjadi pegangan kita supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak melenceng, tetapi kita mari pertahankan natur manusia yang telah dipulihkan, gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa. Melalui pemulihan korban Yesus di kayu salib, maka kita sudah dibenarkan, diperdamaikan, hidup di dalam berkat Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini? Satu yang harus saudara kerjakan adalah jangan percaya kepada takdir. Takdir ada di tangan Tuhan. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Jalanilah bagian saudara. Dan selanjutnya adalah bagian Tuhan yang mengerjakan. Hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang kedua, jangan percaya kepada tahyul ataupun orang-orang pintar yang mengatakan feng shui, hong shui ataupun ramalan-ramalan. Ingat, berkat kita itu ada di dalam Tuhan, bukan oleh siapapun. Oleh karena itu jalani hidup kita dengan memperkatakan berkat, karena kita sudah hidup di dalam berkat Tuhan, berkat dari turun-temurun yang sudah menjadi milik kita, diwariskan kepada kita. Maka kita sebagai cerminan Injil, kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Jadilah berkat, baik itu dalam perkataan kita, baik itu dalam perbuatan kita. Jangan kita mengatakan kutuk atau sumpah serapah. Karena apa? Natur kita ini adalah orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Apa yang menjadi perkataan kita, itulah doa. Maka saudara percayalah, setiap perkataan kita adalah doa untuk segala manusia. Perkataan kita doa untuk saudara-saudara kita. Perkataan kita adalah doa untuk keluarga kita. Perkataan kita doa untuk semuanya.
Oleh karena itu, perkatakanlah berkat. Karena natur kita adalah natur berkat. Kondisi kita, keberadaan kita sebagai orang percaya adalah orang yang hidup di dalam berkat Tuhan. Maka perkatakanlah berkat, bagikanlah berkat. Bukan hanya kalau kita membagi berkat dengan apa menjadi milik kita. Di dalam kehidupan kita, mari kita bagikan itu berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Kita bagikan kepada mereka semua. Kita sudah ditebus darah Yesus, bagikan keselamatan itu kepada semua orang melalui kesaksian ibu, bapak, saudara, dan saya. Dan percayalah, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bekerjalah sepanjang hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat di tengah-tengah rekan-rekan sekerja. Jadilah berkat di tengah masyarakat. Jadilah berkat di lingkungan dimanapun saudara berada. Karena kita, orang boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan senantiasa mereka yang baik. Orang boleh merancang kejahatan, tapi percayalah, Tuhan beserta dengan saudara dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Orang boleh akan mencurangi kita, biarkan, tetapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup benar, kita tidak memiliki pikiran yang jahat, maka Tuhan akan beracara membela saudara. Pembelaan ada di tangan Tuhan. Jangan kita menghakimi orang lain ataupun memvonis mereka. Perkatakan berkat, berkat, dan berkat, bukan kutuk kepada mereka. Karena kondisi kita, keberadaan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah orang yang hidup di dalam berkat Tuhan. Perkatakan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu kepada saudara kami di pagi hari ini. Biarlah mereka bekerja dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan mereka boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Kebenaran firman Tuhan boleh menguasai kehidupannya sehingga mereka boleh memperkatakan berkat dimanapun berada. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.